Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala kulli wadin wala asrofil anbiya wal mursalin wala alihi washabihi jamain amma ba'du. Oke, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pelajaran TIK kali ini. Semoga murid-murid Mister semuanya yang Mister sayangi selalu diberikan kesehatan dan kemudahan juga dalam belajar ya, baik pelajaran Mister ataupun pelajaran lain. Oke, hari ini kita sudah masuk ke dalam materi PowerPoint. Nah, sebelumnya kita sudah banyak mempelajari aplikasi-aplikasi dari buatan Microsoft. Yang pertama ada Microsoft Word. Dari kalian masuk kelas 4 ya. Microsoft Word ya adalah aplikasi pengolah kata. Oke. Kemudian di kelas 5 mulai masuk ke pelajaran Microsoft Excel ya, aplikasi pengolah angka. Nah, kelas 6 kita masuk ke materi apa? Aplikasi Microsoft PowerPoint. Ya, yang dimana aplikasi ini berfungsi untuk melakukan presentasi, ya, yang bertujuan untuk kepada audiens lebih paham apa materi yang ingin kita sampaikan dibantu dengan PowerPoint. Ya, dari namanya PowerPoint, ya. Jadi aplikasi ini materi-materi yang dimasukkan, materi-materi yang kalian buat itu harus sesuai dengan poin-poinnya, ya. Jadi, misal kalau kalian mengambil materinya itu dari makalah, maka kalian ambil bagian-bagian pentingnya saja, tidak semuanya kalian copy paste, ya. Beda ya. Jadi kalau Word itu kan pengolah kata, jadi kata-kata itu dibuat sedemikian rupa bagusnya, sedangkan kalau PowerPoint itu dia bagian poin-poin pentingnya saja dalam presentasi ini. Oke. Ya, jadi itu adalah tata dasar ya, pengertian bagaimana cara untuk memasukkan materi yang ada dalam PowerPoint. Nah, sekarang murid-murid Mister yang Mister sayangi semuanya, kita buka ya buku TIK halaman 40. Oke, dibuka. Ya, jadi setelah pelajaran TIK diusahakan udah siap ya bukunya ya, baik mau dibahas atau tidak, dibuka di bawah ya. Nah, halaman 40 kita lihat, kita bisa melihat bagaimana caranya untuk memilih tema dalam PowerPoint, ya. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi ketika kalian masuk ke dalam PowerPoint, kalian membuat blank dokumen atau data baru, ya, pasti tahu ya. Nah, di sini kita lihat ada bagian layout, ya, layout. Nah, di sini kebetulan menggunakan PowerPoint 2010, ya. Mungkin dari beberapa kalian yang menggunakan 2007, mungkin agak sedikit ya beda tampilannya ya. Tapi coba kalian cari-cari aja di home, kemudian layout. Gak jauh beda, masih ada juga ya di 2007. Nah, layout. Nah, di sini ada banyak model-modelnya ya. Yang pertama ada namanya title slide. Biasanya title ini ada di bagian pertama PowerPoint. Sebagai pembuka ya, pembuka dalam presentasi itu apa materi yang ingin disampaikan dan siapa pematerinya. Mungkin kalau kalian siapa nama kalian atau kelas berapa kalian. Nah, materi apa kemudian yang disampaikan. Kemudian ada namanya title and content, yang dimana ada judul dan ada isi di bawahnya. Oke. Kemudian ada namanya section header, ya, di mana ini sebagai perpindahan materi satu ke materi yang kedua, ya, section header. Kemudian namanya to content, ya, kita lihat di sini. To content di sini, ya, untuk memasukkan dua konten, misalnya di sini. Berikut contoh, ya, tumbuhan berakar serabut. Nah, ntar di sini kalian masukkan tumbuhan apa, yang kedua tumbuhan apa. Nah, ini adalah satu fungsi dari layout. Kemudian lagi ada comparison. Nah, comparison di sini adalah perbandingan ya, dari judulnya ada perbandingan. Jadi membandingkan misal dari gambar A ke gambar B. Nah, menggunakan comparison. Kemudian namanya title only,
ya, hanya judul. Bawahnya kalian isi sendiri. Ya. Nah, ini cuma judul doang ya. Namanya lagi blank, kosong ya. Yang dimana kalau blank ini kamu isi sendiri ya. Nah, blank kosong. Kemudian namanya content with caption. Nah, ini gampang ya. Nah, yang penting ini dulu nih, 7 ini ya. Balik lagi ke title header. Nah, jadi ketika kita ingin memasukkan judul ya, kita klik aja di sini. Oke, di sini. Contoh misalnya mengenal PowerPoint. Nah, with Oke. Nah, jadi di atas judul, di bawahnya ada isi. Bisa nama kalian, nama dan kelas, dan lain-lain masih bisa. Oke. Nah, ini ada judul. Mister, gimana caranya untuk menambahkan slide? Ya. Nah, kalau kalian lupa tentang penjelasan Mister kemarin, minggu kemarin, jadi kalau di dalam Word, disebutnya adalah lembar ya. Sedangkan kalau di dalam PowerPoint, dia ada namanya adalah slide. Ya, slide namanya. Ini adalah slide pertama. Oke. Nih, ya. Lihat nih. Slide pertama. Ya. Untuk nambahinnya, diklik di bawahnya, klik kanan, ya. New slide. Nah, ada slide baru. Slide baru otomatis adalah title and content, ya, judul dan isi. Nah, contoh kita isi lagi dasar PowerPoint misalnya 1. Nah, itu adalah dari apa? Ini judul dan ini adalah isi. Jadi kalian isi nih penjelasan kalian di atas, bawahnya itu seperti apa. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kalian juga bisa ya menambahkan, ini namanya adalah text box ya, semuanya. Nih, ya. Ini adalah text box nih. Yang kotak ini namanya adalah text box. Bagaimana caranya kita membuat text box? Ya. Apa fungsi dari text box? Text box berfungsi ya untuk tempat dilakukan penulisan tanpa ada namanya text box. Jadi judulnya apa? Text box ya. Kotak teks ya. Tanpa adanya text box, kita tidak bisa menulis. Beda dengan namanya Word. Kalau Word, kita langsung menulis saja. Sedangkan kalau di PowerPoint, nggak bisa. Dia harus butuh namanya text box. Contohnya nih, jika kita pilih yang bagian layout blank, ya, contoh nih. Nah, ini kan blank nih. Nah, bisa klik-klik nih. Nggak ada menu tulisan, dan dia abu-abu di atas ya. Nah, abu-abu. Artinya menunya abu-abu. Nih, menu tulisannya abu-abu. Kenapa? Karena nggak ada text box. Nah, Mister, caranya ada text box itu gimana? Nah, kalian bisa di bagian menu home atau di bagian drawing ya. Mister ulangin ya, bisa kalian catat di buku tulis. Ada di home, ntar Mister tes nih. Home, drawing, nih ya, ada gambar text box. Mister, di saya tidak ada. Oke, itu tadi cara yang pertama. In home, drawing, ada nih di kotak sini. Ya, text box ya. Yang kedua ada di insert. Ya, ini cara kedua. Insert, kemudian di text box. Oke. Text box. Ya, di bagian insert. Nah, kita klik. Setelah diklik, nanti kalian tekan, kemudian tarik. Nah, membuat kotak nih. Nah, jadi kotak ini adalah kotak yang dimana akan kalian buat tulisan atau buat tempat kalian menulis. Itu adalah text box. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini juga ada yang namanya desain. Ya, ada namanya di desain. Yang dimana desain ini adalah apa? Untuk menjadi template. Template itu apa? Seperti baju ya, atau bahasanya itu sebagai dasar ya. Nah, dasar dari PowerPoint ini. Jadi kalian bisa memilih
ya. Dan Mister ingatkan kembali, ya. Kalau seandainya kan gambarnya berbeda, berarti tandanya versi Microsoft PowerPoint-nya berbeda. Nah, kalian sesuaikan aja ya yang kalian suka itu apa. Contoh Mister ambil yang gelembung-gelembung nih. Nah, ini adalah contoh dari caranya bagaimana tadi kita memasukkan text box, membuat judul, tampilan layout apa aja yang ada di PowerPoint, kemudian memasukkan desain template pada PowerPoint. Oke. Nah, sekarang kalian bisa kalian catat dulu yang tadi Mister jelaskan ya. Minggu depan Mister tambahin lagi plus bisa kalian praktekkan nanti minggu depan. Oke. Nah, kalian catat dulu nih yang paling penting ya. Untuk supaya takutnya kan apa? Pasti kalian sekarang ingat ya. 2 hari, 3 hari, 4 hari bisa aja kalian lupa. Oke, jadi tolong dicatat ya. Sekian dari Mister, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.